Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Hidayatullah dari kelas 12 di 2 ingin mempresentasikan tentang proxy server. Sekarang kita buka PowerPoint-nya terlebih dahulu sebentar. Ini PowerPoint-nya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tentang proxy server, dari pengertiannya, cara kerjanya, dan manfaat atau fungsinya. Next. Sebentar. Pengertian proxy server, yaitu proxy server atau peladen proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap kontak dari internet atau internet. Lanjut. Cara kerja proxy: setiap komputer yang menggunakan internet memerlukan IP address. Ibarat alamat rumah, IP address bisa membantu proxy mengetahui kemanakah data yang akan dikirim. Ketika kamu melakukan request atau permintaan berupa pencarian di Google atau mengakses sebuah website, server proxy akan mengirimkan permintaan ini ke server website, mengambil respon dari server website, dan mengantarkannya ke tampilan browsermu. Ketika server proxy meneruskan permintaanmu, proxy dapat mengubah alamat IP milikmu sehingga server website tidak mengetahui persis lokasimu mengakses. Jadi kita tidak tahu di mana kita berada proxy-nya. Alhasil data bisa transkripsi dan tidak dapat dibaca saat melakukan transit terakhir. Server proxy dapat memblokir akses ke halaman website tertentu berdasarkan alamat IP, seperti akses ke website yang dilarang oleh pemerintah, contohnya situs dewasa, situs judi, dan lain-lain. Next. Fungsi proxy server. Yang pertama ada connection sharing, berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Jadi itu gambarnya memagari jaringan lokal yang mau masuk dan jaringan luar yang mau masuk itu tidak bisa. Selanjutnya fungsi filtering, berfungsi sebagai firewall, dinding api. Paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar. Jadi ini difilter mana yang bisa masuk dan mana yang tidak bisa masuk. Contohnya website yang diblokir itu tidak bisa kita akses gitu saja. Yang ketiga fungsi caching. Pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah diminta dari server-server internet. Next. Manfaat kegunaan proxy. Yang pertama, manfaat menggunakan proxy ada beberapa alasan mengapa banyak individu dan organisasi memaksimalkan proxy, yaitu: 1. Mengontrol penggunaan internet karyawan dan anak-anak. Ada segelintir organisasi atau perusahaan yang melarang karyawannya untuk membuka beberapa website dengan tujuan tertentu. Selain itu, orang tua juga sering memanfaatkan proxy untuk memonitor aktivitas internet anak-anaknya, mereka yang masih di bawah umur. Ya, contohnya untuk memblokir situs-situs dewasa, situs judi, kan anak-anak kecil masih di bawah umur tidak boleh mengakses sesuatu yang tidak diperbolehkan sesuai umur. Yang kedua, menyimpan bandwidth dan meningkatkan kecepatan.
Salah satu manfaat proxy adalah kemampuannya untuk menyimpan cache atau cache, menyimpan cache. Jadi saat kamu tidak mengakses data dari website yang pernah dikunjungi sebelumnya, proxy hanya perlu mengakses dari penyimpanan sehingga dapat meningkatkan kecepatan website. Jadi kita tidak perlu mengakses terlalu lama karena kita udah menyimpan datanya sebelumnya yang sudah pernah kita cari. Selanjutnya, privasi yang terjaga. Individu dan organisasi yang menggunakan proxy biasanya bisa lebih menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, sebab proxy dapat mengubah alamat IP dan informasi pribadi lainnya, sehingga server website tidak dapat mengakses data pengguna. Jadi privasi kita insya Allah bakalan dijaga. Yang terakhir, keamanan yang lebih baik. Selain kerahasiaan data kamu, juga bisa memanfaatkan pengaturan proxy untuk meningkatkan keamanan. Misalnya merahasiakan data transaksi atau mencegah akses situs malware. Situs malware ini apa ya? Virus lah. Virus-virus itu tidak bisa masuk ke komputer kita. Tak hanya itu, organisasi juga dapat menggabungkan server proxy mereka dengan Virtual Private Network (VPN) sehingga pengguna jarak jauh selalu mengakses internet melalui proxy. Selanjutnya, jenis-jenis proxy. Yang pertama ada transparent proxy. Jenis proxy yang satu ini akan memberitahu situs web bahwa dirinya adalah server proxy dan mengirimkan IP addressmu sehingga permintaan aksesmu akan diproses. Yang kedua ada anonymous proxy. Anonymous proxy akan mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy tetapi tidak akan meneruskan alamat IP-mu ke situs web. Hal ini dapat membantu menjaga keamanan dan kerahasiaan dirimu. Ini tadi dari manfaat juga kan ada privasinya seperti ini. Selanjutnya ada distorting proxy. Sebuah distorting proxy bisa memasukkan alamat IP saat mengidentifikasi dirinya sebagai proxy. Cara kerjanya hampir sama seperti anonymous proxy. Selanjutnya ada high anonymity proxy. High anonymity proxy secara berkala mengubah alamat IP yang mereka berikan ke server web sehingga sangat sulit untuk melacak lalu lintas apa yang dilakukan oleh siapa. Jadi kita itu agak sulit untuk dibobol lah situs kita gitu aja. Lanjut, selesai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sip. Upload yo. Ya, duran ini tak rasa ini.